Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem informasi sales yang Bapak perlukan. Nah, ini untuk loginnya saya buat default admin, passwordnya juga admin. Nah, di sini ada level aksesnya itu ada dua, Pak. Jadi sales dan admin, yaitu Bapak sendiri, nanti kemudian ada pihak salesnya. Nah, ini untuk tampilan utamanya, ini untuk tampilan admin, bagian adminnya. Nah, di sini untuk sales itu sebetulnya bisa multi, Pak ya. Jadi multi pengguna sebetulnya, mau bisa digunakan untuk sales, mau atau apa bisa. Karena di sini setting penggunanya, di sini ada menu setting pengguna. Nah, di setting penggunanya bisa dipilih level aksesnya, Pak. Jadi menu yang ada di sini, kalau memang dicentang seperti ini berarti orang usernya bisa mengakses menu ini. Jadi sebentar saya jelaskan satu persatu. Di sini ada menu pengguna, tipe unit, karoseri, sales input, dan laporan. Nah, di sini laporan ada dua, ada data input sales dan kontrak ordernya. Saya mulai dari data pengguna. Di sini karena pengguna di sini adalah admin utama, yaitu yang kita login sekarang. Nah, kalau kita mau bikin sales bagaimana? Nah, artinya kalau sales kan tidak perlu akses atau menginput data tipe unitnya, nggak perlu karoserinya, nggak perlu sales. Dia hanya mengakses bagian sales input saja dan laporan untuk diri dia sendiri ya maksudnya. Kalau untuk login admin, dia bisa mengakses keseluruhan report dari semua sales, tapi kalau salesnya sendiri, ada reportnya ini, dia hanya untuk report diri dia sendiri. Artinya, data yang dia input adalah masuk dalam laporan ini. Nah, karena Bapak sekarang login sebagai admin, maka report seluruh sales masuk ke sini. Saya masuk sebagai pengguna. Nah, saya tambahkan, ini saya mau buat sales ceritanya, Pak. Saya buat sales 1, ini loginnya. Passwordnya saya buat sales 1 juga. Nah, di sini biar nggak bingung, saya buat namanya sales 1 juga. Ini telepon opsional aja, Pak. Nah, di sini berarti kalau sales tidak bisa mengakses pengguna, tidak bisa mengakses tipe unit, tidak bisa mengakses karoseri, hanya boleh mengakses bagian sales input dan laporannya. Nah, laporan ini artinya bukan laporan keseluruhan ya Pak ya, tapi laporan untuk si sales itu sendiri. Tapi kalau Bapak login sebagai admin, nanti laporannya akan keseluruhan sales. Jadi kalau untuk sales kita lost centang aja di sini. Jadi di unchecklist bagian pengguna karena dia tidak bisa mengedit pengguna. Lalu di sini status blokir atau ya, ini no, default no. Kalau N ini maksudnya no, kalau Y itu yes. Artinya kalau yes terblokir, jadi dia nggak bisa login. Saya simpan. Nah, ini sales 1, saya buat sales lagi. Sales 2, passwordnya saya buat sales 2, namanya sales 2. Teleponnya opsional. Nah, sama di sini saya buang, saya simpan. Nah, perbedaannya kalau super user di sini tidak bisa dihapus, tapi bisa diedit. Tapi kalau untuk salesnya itu bisa dihapus, Pak. Nah, kalau untuk ngedit ya tinggal klik ini aja, edit, nanti dirubah. Ini misalnya dia mau rubah namanya, atau mau rubah level aksesnya, atau mau rubah nomor teleponnya, begitu. Atau mau diblokir. Kalau diblokir gini, misalnya nanti di sini statusnya Y, atau dia jadi tidak bisa login. Nah, di sini saya open blokir aja dulu. Nah, sebagai administrator kita menentukan unit-unitnya, Pak. Nah, ini tipe unitnya saya buat misalnya unit 1 misalnya gitu ya. Unit 1 misalnya stok saya buat 10. Sebetulnya ini stok tidak berkurang, Pak ya. Ini hanya report Bapak saja. Untuk report Bapak saja, nanti sistem update-nya saya kurang tahu persis karena saya hanya mengikuti yang ada supaya nanti ada report di bagian kontrak ordernya untuk balance, Pak. Jadi Bapak nanti bisa rubah-rubah ini sesuai dengan kebutuhan aja. Ini saya simpan. Nah, saya tambah lagi misalnya unit 2 gitu ya. Unit 2 atau tipe unit 2 gitu Pak ya. Ini saya buat stok 20. Saya
tambahkan satu lagi unit. Ini tipe unit Pak ya, ini tipe unit ini. Saya buat 30. Oke, di sini stoknya sudah ada, mau di nol kan juga boleh Pak. Lalu saya masukkan karoseri. Nah, di sini saya tambah karoserinya. Karoseri. Nah, saya namakan begini aja ya. Karoseri 1, karoseri 2. Saya simpan. Karoseri 3. Nah, oke, saya buat 33 aja. Nah, setelah input karoseri ini, kita masuk ke sales input. Nah, sales input ini untuk sebagai administrator, Bapak tidak bisa input. Karena Bapak hanya untuk melihat data saja. Nah, seandainya Bapak mau buat, Bapak juga mau input juga, lah gampang, Bapak tinggal buat login sebagai sales saja. Jadi nanti untuk khusus administrator ini, karena inputannya hasilnya adalah raw dari quantity yang diinputkan oleh sales. Begitu. Oke, di sini laporan pastinya masih kosong. Saya login sebagai sales sekarang. Tadi kita sudah buat sales 1 ya. Sales 1 dan sales 2. Sales 1, passwordnya sales 1, saya login. Nah, di sini kelihatan, di sini dashboard sales. Nah, kalau sales mau rubah profilnya, tinggal dirubah ini aja Pak. Jadi dia nggak perlu update, misalnya dia mau ngedit passwordnya ya tinggal di sini aja. Dia mau merubah profilnya di sini. Nah, di sini sales input. Nah, baru di sini di bagian sales ada menu button atau button tambahnya. Sekarang saya sebagai sales 1, saya mau nambahkan. Nah, ini otomatis nomor PO-nya. Tanggalnya ini default hari ini. Kalau mau dirubah bisa. Misalnya ya udahlah, saya buat hari ini misalnya. Nama customernya saya buat customer 1. Oke. Nah, di sini tipe unitnya muncul sesuai dengan yang kita input di data master tadi, Pak. Tipe unitnya. Ya, jadi kita tinggal pilih, si sales mau milih yang mana, misalnya kita buat unit 3. Nah, di sini karoserinya bisa dipilih juga atau mau diinput manual. Kalau karoseri kan bisa diinput manual atau mau dipilih dari yang sudah ada. Nah, kalau yang mau ngambil yang sudah ada atau dari data master, tinggal pilih ini. Nah, ini muncul karoseri yang kita buat tadi, tinggal pilih. Nah, ini muncul di sini Pak. Tapi kalau misalnya dia mau input sendiri atau custom sendiri, itu bisa. Jadi misalnya di sini karoseri 4 misalnya gitu ya, atau apa gitu. Itu bisa diinput sendiri. Nah, ini saya buat contoh aja supaya sesuai dengan role. Nah, jumlah ini maksudnya unit ke. Nah, kalau di sales adalah jumlah, nanti kalau di bagian admin adalah unit ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Katakanlah saya buat 5. Nah, ini totalnya saya kurang tahu persis karena saya belum dapat file untuk Google Form-nya. Jadi maksudnya total ini apakah total keseluruhan daripada penjualan atau masing-masing harga per unitnya. Ini katakanlah, ini saya anggap total Pak. Ini misalnya saya buat total itu 20 20 juta. Nah, ini tanggal instalasinya tanggal 15 tanggal instalasinya saya buat 21. Nah, ini keterangan opsional, mau diisi boleh, tidak juga boleh. Nah, misalnya ada keterangan apa, boleh diisi, boleh tidak. Ini simpan. Nah, ini data berhasil ditambahkan. Nah, kalau untuk di sales itu tampilannya seperti ini Pak. Kuantitinya tetap 5. Dia juga bisa hapus atau bisa edit. Nah, kalau mau edit ya tinggal di sini edit, tinggal rubah nama atau apa gitu Pak ya. Kalau hapus ya tinggal hapus saja. Nah, di sini laporannya, nah data input di sini bisa dilihat Pak per tanggal. Tapi karena kita loginnya sebagai sales, maka reportnya ya hanya sales itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita login sebagai sales 2, itu juga nanti reportnya hanya sebagai sales 2 saja. Begitu juga ini data inputnya Pak. Data inputnya, jadi data ini hanya tampil di bagian sales 1. Oke, saya buktikan dulu. Kita login sebagai sales 2. Ini sales 2. Saya login.
sales 2. Nah, ini saya masuk ke sales inputnya kosong. Karena data yang tadi kita input adalah punya sales 1. Jadi masing-masing sales punya ruang tersendiri. Oke, saya masuk lagi ke sales 1. Sales 1 login. Oke, saya mau lihat report bagian salesnya, Pak. Nah, ini data inputnya. Ini dia bisa ngambil dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, baik secara PDF maupun, nah kalau sales seperti ini, Pak ya. Nah, ini nama salesnya siapa, periodenya dari kapan sampai kapan, tanggal cetaknya kapan. Nah, ini yang diinput sama dia. Lalu untuk Excelnya sama. Untuk Excelnya sama, Bapak tinggal klik Excel aja. Nah, ini langsung tampil di sini, saya buka. Ini kalau muncul seperti ini tinggal klik yes saja, Pak. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan misalnya. Ini tinggal aktifkan green listnya sudah. Nah, ini. Ini hasil download dari Excelnya, Pak. Oke. Lalu sama, kalau kontrak order ya seperti yang Bapak ini. Jadi keseluruhan ya. PDF. Nah, ini dari unit 1, unit 2. Nah, karena sales 1 ini hanya menjual di bagian unit 3, kan begitu. Nah, dia totalnya berapa? Jadi ini report sales dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dia mampu menjual berapa. Ya, si unit 1 berarti 0, unit 2 0, unit 3 ada 5. Ini untuk masing-masing sales. Lalu kemudian saya masuk ke sales 2. Sales 2. Sales 2. Nanti saya jelaskan di bagian adminnya untuk menampilkan raw-nya, Pak. Oke, saya input sales 2, saya tambah. Oke, tanggalnya saya buat seperti ini, udah default aja. Saya buat di sini customer 2. Ya, di sini saya buat unit 2 lah. Karoserinya saya buat karoseri 2. Jumlahnya saya buat 2 misalnya. Totalnya misalnya 10, 23. 10 juta, tanggal instalasinya misalnya 21, keterangan apa aja boleh saya simpan. Oke. Oke, di sini. Nah, laporannya sama, hasil laporannya dia hanya sesuai dengan sales itu sendiri. Lalu kemudian kita input login sebagai admin. Admin. Oke. Nah, setelah login sebagai admin, kita bisa melihat di sini, Pak. Nah, ini keseluruhan salesnya. Jadi, si sales 1, ini input unit ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sales 2, ini sales 2. Karena unit, sales 1 tadi kan ada 5 ya yang dimasukkan. Ada 5 kuantitinya, jadi di sini unit 1, 2, 3, 4, 5. Sales juga begitu di sini karena inputnya 2, jadi sales 1 dan 2. Dan di sini hasilnya begitu. Nah, di sini sebetulnya ini status proses hanya opsional dari saya aja, Pak. Kalau mau dihilangkan juga nggak apa-apa. Karena kemungkinan, karena tadi saya lihat di bagian ininya ada kayak apa? Ada status prosesnya. Tapi ini hanya opsional, ini bisa saya hilangkan. Lalu kemudian kita cetak reportnya, Pak, untuk di bagian data input sales. Nah, perbedaannya kalau untuk tadi yang bagian sales, dia tidak ada pilihan untuk sales. Nah, kalau bagian admin itu bisa menentukan mau semua sales atau hanya satu sales saja. Misalnya saya mau lihat hasil input dari keseluruhan sales lah gitu. Nah, ini, dan tampilnya pun raw, Pak. Tampilnya pun raw material. Nah, ini tampilnya pun raw material. Nah, ini yang saya bilang tadi totalnya, ini maksudnya saya kurang paham karena saya lupa total yang dimaksud apakah waktu kita nginput 20 terus kemudian dibagi jadi, karena dia nginput 5 jadi dibagi 5 jadi terpecah, atau bagaimana, saya kurang paham. Nanti bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.
Nah, di sini ada laporannya sales 1, sales 2. Nah, kalau misalnya kita juga bisa filter berdasarkan salesnya, Pak. Misalnya kita buat sales 1 saja. Nah, ini yang tampil hanya sales 1 saja. Nah, kalau kita filter sebagai sales 2, ini, sales 2 saja. Begitupun juga untuk cetak apa namanya, cetak Excel-nya, Pak. Jadi Bapak bisa di sini Bapak mau cetak semua ya. Ini Excel, tinggal klik Excel-nya aja, Pak. Nanti secara otomatis terdownload, nanti terbuka di sini. Nah, ini langsung muncul begini, Pak. Ini nama salesnya, tanggal PO-nya, total, tanggal pasang, timestamp. Nah, ini Bapak bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tinggal green list-nya dia. Nah, itu, Pak. Gitu. Jadi bisa di PDF tadi, bisa juga di Excel, file Excel-nya. Lalu Bapak juga bisa melihat kontrak ordernya. Nah, ini kontrak order. Saya buat tanggal 31, katakanlah semua. Saya buat PDF. Nah, ini. Nah, ini kan unitnya ada 3, Pak. Unit 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya Bapak lebih dari 3, misalnya ada 8 dengan ya, kalau nggak salah. Nah, nanti ini akan ke kanan, Pak. Nanti akan ke kanan terus dan begitu terus selanjutnya. Nah, keterbatasan daripada kertas file ini ya pastinya nanti akan habis di sini, Pak. Nah, tapi hal itu akan tidak berlaku di bagian Excel. Jadi kalau di Excel kan bebas, bisa panjang. Nah, kalau untuk yang di PDF ini memang terbatas, Pak. Ya, kemungkinan ini saya set untuk 8 unit, Pak. Baru pas. Di sini 8 unit baru pas. Kalau 9 mungkin udah bablas ke kanan ini. Jadi kertasnya kurang. Nah, ini total demand-nya, ini adalah total dari permintaan dari sales, ini juga totalnya. Lalu ini stoknya tadi, Pak. Ini stok yang kita input tadi ada ini. Nah, ini otomatis langsung mengurangi, Pak. Sales kebetulan butuh 2. Nah, di sini jadi balance-nya 18. Di sini kebetulan butuh 5, balance-nya 25. Begitu, Pak. Nah, kalau untuk kebutuhan grafik, saya sebetulnya sudah mau buat tadinya, tapi saya takutnya grafiknya tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang dibutuhkan seperti apa saya mesti tahu dulu gitu. Oke, Pak, mungkin dari saya untuk sementara yang ada seperti ini. Ya, semoga sesuai dengan kebutuhan Bapak. Sekiranya nanti ada mungkin pengembangan lain atau apa, itu boleh. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.